Selanjutnya Ustadz Kondang kalau ini. Jadi Ustadz Kondang yang dari Medan merantau ke Palembang. Siapa itu? Ustadz Abang Solihin Hasibuan. Kepada Al-Mukarram Ustadz Solihin Hasibuan, waktu dipersilakan. Mana takbirnya? Sudah diminta baru kau kasih. Ini dari Ibu Lingga baru 5 menit ceramah lah menyinggung orang Medan, mamang ini. Ngomong pula dengan aku tadi, sudah punya cicit, punya cucu pula, kata beliau. Oh. Tenang baik, oi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma salli ala hadzal nabiyil karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi jema'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Buah mangga, buah rambutan, buah jambu, buah kedondong, semua bisa dibuat jadi rujak. Laju terasa lapar ya. Segala puji bagi Allah, selawat dan salam pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang saya hormati para tokoh agama di lingkungan OPI ataupun Jakabaring. Jakabaring ini sebenarnya milik saya juga, Jakarta Batak Komring. Linggana masuk, linggau bagian dusun. Kalau tidak diajak Habib Mahdi tak pasal datang ke sini Ustadz ini. Aku sudah sering ceramah di dusun beliau ini. Saro nak keluar, lumpur galo di situ. 3, 1. Masalahnya beliau ini bukan level saya, bapaknya yang level saya sebenarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, para pengurus Masjid Baitur Rahman juga yang saya hormati, tokoh agama, tokoh masyarakat, kawan-kawan Mas Puro semuanya, mulai dari Habib Mahdi, semua yang hijau-hijau ini adalah Mas Puro, yang belum hijau belum punya modal untuk menjahitkan baju ya. Tolong nanti urunan untuk membeli baju dengan kawan-kawan yang masih putih-putih. Kurang 200.000 kaki aku yang nembokinya. Aku kan punya Bang Hasibuan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita dari kepolisian, dari juga TNI. Aku dulu sebenarnya kepengen jadi polisi dan tentara, tapi tidak ninggi-ninggi. Akhirnya masuklah saya ke Gontor. Alhamdulillah pulang dari Gontor saya jadi ustadz, barulah mulai menceramai para polisi dan tentara. Jadi kalau ada polisi tentara di kota Palembang Sumatera Selatan ini dengan saya tidak pernah diceramai mamang itu baik. Mudah-mudahan mereka ini sehat-sehat semuanya, amin. Menjadi polisi yang sehat-sehat, amin. Tentara yang sehat-sehat, amin. Karena kadang-kadang kita ini badan baik, tegap hati kecil. Lemak caku ini kecil badan tapi besar hati. Karena kalau orang pendek panjang akalnya, orang tinggi kadang-kadang pendek akalnya. Itulah galak bunuh diri itu. Takbir. Di belakang ngacanya hampir mati wordnya itu. Takbir. Mana bergerak tangannya lagi, hampir mati. Hadirin dan hadirat rahimakumullah yang saya hormati, saya sangat bangga dan bersyukur kepada Allah malam hari ini melihat anak-anak muda yang begini-begini ini hadir terus. Alhamdulillah. Inilah anak-anak muda yang akan dapat perlindungan nanti pada hari kiamat insyaallah. Anak muda yang selalu insyaallah hatinya terpaut dengan masjid. Anak muda yang insyaallah selalu sibuk beribadah kepada Rabbnya.
Tempat yang lain banyak, dan narkoba banyak, yang tenggeng-tenggengan sambil nyanyi, dililit utang, dililit utang, dililit utang. Di sini alhamdulillah asik cari-cari ustadz, cari-cari habib, masya Allah. Tapi tidak mustahil ada juga yang akan ngomong kamu itu orang gilo. Sekarang gak jelas mana yang gilo, mana yang sehat sekarang itu. Benar. Kalau ada anak muda 17 tahun tiap sore ke masjid bawa Quran, dikatakan orang-orang aneh. Aneh budak itu, lucu budak itu, ndak pacak merokok budak itu. Oi pak, aku dulu umur 16 tahun pulang dari kantor, sedang saya libur di kampung itu, saya tidak keluar malam, setiap hari ke masjid, tidak pacaran. Kata kawan aku yang tamat SMP itu, Solihin Hasibuan itu, katanya mati syahwat. Woi haram manasnya anakku Habib waktu itu. Woi aku tahan-tahan baik waktu itu. Gara-gara aku tak merokok, tak keluar malam Ahad, aku pun tidak pacaran, setiap saat di masjid. Dibilang aku ini lemah syahwat, mati syahwat. Subhanallah, 95 saya nikah, dia nikah tahun 94. Subhanallah, saya anak saya 4, dia belum punya. Kau yang mati syahwat, ku bilang. Hampir aku tabuk budak itu waktu itu. Takbir. Masa alamat kejantanan cuma merokok? Apa sih bagusnya merokok? Apalagi merokok sambil bawa motor. No, rokoknya orang gilo. Jangan tersinggung. Yang tersinggung tahan-tahankan baik sampai balik. Lah merokok itu kan langkah pertama untuk naik ke narkoba itu. Apa kata orang-orang barat, orang-orang yang tak senang dengan Islam? Kau rusak orang Islam itu dengan 4 S. S yang pertama adalah seks. S yang kedua adalah smoke. S yang berikutnya adalah sport. S yang terakhir adalah song and sing. I sing a song and maling siang maling sing. Itu bahasa Cinanya. Sing siang sang, siang maling seng, malam maling genteng. Hanya takbir. Oh, sakit telingaku. Ya Allah. Tes. 2 Hidup. Tak usah ngomong-ngomong di sini masalah pilpres. Pokoknya mana yang jadi pasti dijadikan oleh Allah. Yang tak jadi tak dijadikan oleh Allah. Tenang-tenang baik, banyak berdoa baik. Siapa yang punya kerajaan? Siapa yang punya kerajaan? Siapa yang bisa menarik dan menghentikan kerajaan? Siapa yang mengangkat jabatan? Siapa yang bisa menghilangkan jabatan? Sudah memang itulah hidup ini. Ya, tak usah. Woi, Fir'aun cuma matinya dengan teberak. Tahu dengan Fir'aun, doi? Fir'aun itu masih adiknya Taun itu. Fir'aun, Taun, Korun, woi kata agon yang budak 3 itu. Tahu bagaimana matinya Fir'aun? Teberak. Aku dulu 88 masuk Indralaya menyebutkan teberak, aku bilang lain arti. Oi, apalagi kurangnya Fir'aun. Hartanya banyak, ininya hebat, pasukan hebat. Karena banyak pasukan itulah yang membuat dia sombong itu. Memang kita juga itulah. Kapan melihat banyak pasukan, pas kau sakit belum tentu didatanginya kau. Baru pensiun tak ditolehnya lagi kau. Mabuk di depan kau. Makanya jangan sombong-sombong. Yang merasa banyak kawan grup WA, kaget kau mati, dikeluarkan orang kau dari grup. Takbir. Tak terasa di Monas kau ini. Awak datang enggak di situ?
Kapan reuni datang pula budak itu? Dia bilang, ngapo pendaftaran murid baru? Ya, alhamdulillah. Pertama tadi rusak mereka dengan spot olahraga. Banyak orang gara olahraga tidak beribadah lagi. Ya, jaga baring. Banyak orang tak sholat maghrib di situ. Awas kau kenal kau kalau datang tsunami kaki kau kena duluan di sini. Aku nonton baik dari depan Punti Kayu. Lalu rumahku di depan gerbang Punti Kayu. Aku naik dengan kayu-kayu itu. Ya tapi kalau sudah tinggi nih tenggelam juga aku tuh. Yang selamat cuma angkatan udara. Lama-lama mati juga rombongan itu. Akor. Loh, aku baru ceramah tadi rombongan Aurit. Saya bilang kamu mati, mati. Ustaz mati, mati. Pas giliran aku kuat nian tadi itu. Sport. Banyak orang-orang gara olahraga gilo. Ya? Cobalah lihat. Olahraga itu kan biar sehat. Kalau sehat bisa beribadat, betul lah. Kalau pinggang bagus sehat, ruku pun enak. Tapi kalau pinggang sakit, betul. Ustaz, ini kalau jadi imam lihat kondisi makmumnya. Kalau makmumnya tua, jangan lama-lama rukunya itu. Lanjutnya songkur makmum itu. Dan kalau makmumnya itu budak-budak yang kecil-kecil, muda-muda, jangan panjang-panjang sujudnya. Bingsal makmum itu. Oh, lah pernah terjadi mak itu. Sedang sujud, lamun yang sujud sampai bingsal makmum. Kalau lah mati imam gitu. Kapan dirabahnya dari belakang, tak kate lagi, oi katanya. Lari imam itu. Imam gilo namanya. Itu imam itu mungkin ada di Lubuk Linggau dulu itu. Cuma ini biar satu samo. 2 tahun yang lewat, tanya beliau kalau aku bohong. Ado imam gigi palsu. Pas sedang sholat Jumat, baru rokaat pertama, Fatihah pertama itu, bis copot giginya. Pas jatuh giginya, dia nak ngambil mak ini, itu makmum di belakang semuanya ikut sujud mak ini, rukuk ini. Akhirnya Bapak Ibu mohon maaf, bacaan imam tak kedengaran lagi, buyarlah sholat Jumat waktu itu. Benar enggak Ustaz? Nah, mana bohong aku ini Ustaz tuh. Maksud saya, mumpung anak-anak yang muda-muda ini berbuat untuk Islam ya, masih muda-muda ya, jangan nunggu-nunggu tua gigi palsu baru nak jadi ketua masjid. Minta tukang azan pula kamu mengucapkan shot pun tak baca lagi kau. Ya, hayya 'alas shalah. Kata budak-budak di luar, wak nak mati baliklah. Tapi kalau yang muda-muda mah ini nih, Pak Ibu pengurus Baitur Rahman, ini yang muda-muda lemah azannya ini. Hayya 'alas shalah. Wih. Aku dulu mah itulah. Kata bapak saya, nak kau azan besok. Sudah noleh-noleh ke belakang, kau orang dusun yang kamu. Ustaz Taufik, apa enggak pernah kau melihat Ustaz Taufik? Besar mah itu kau enggak lihat. Mantap. Mantap. Awas. Yang keluar-keluar berarti dusun. Kalau yang senyum-senyum dipoto dengan kamera berarti kampung. Aduh nih yang mah itu. Lanjut. Oi, jangan bersiul di sini. Spot apa tadi? Spot. Apa spot tadi? Olah. Ada juga yang kedua kata mereka, hei rusak mereka dengan sing song lagu, betul? Akhirnya lahirlah sekarang anak-anak kita kalau tidak berhibur dengan hiburan-hiburan yang dari barat tidak keren, betul? Semuanya harus bahasa Inggris, harus berjoget gaya barat. Selamat datang Ustaz Taufik Hasnuri. 2 Hasnuri dan Hasibuan. Spanduknya sudah hilang. Dulu kan ada spanduk 2 Has, betul tak? Kage 5 tahun lagi.
Kita pasang spanduk itu. Tahu sama calon, spanduknya kira-kira menurut kamu tuaan Ustadz Taufik atau saya? Nggak, sambil nunggu tuaan Ustadz Taufik atau saya yang benar baik. Kalau kau benar menjawab 100.000 loh kau. Batal Ustadz Taufik. Ya, makasih Ustadz. Salaman dulu Ustadz. Kakek pebalap dulu lagi. Ya, makasih. Mainilah kami Mas Puro ini alhamdulillah galak bercanda. Kadang-kadang buntu sambil pinjaman. Cuma banyaklah rombongan yang minjam dengan aku tidak pernah minjam. Bahasa Arabnya baina sege wal gese ya. Sampai mana tadi? Song. Apa tadi? Boleh tidak berhibur anak-anak? Boleh tidak berhibur? Boleh tidak nyanyi? Boleh, tapi tetap dalam berdakwah. Kata Ustadz Abdul Somad kemarin, perempuan pun suaranya kalau memang tidak mau apa namanya itu mengundang syahwat inian mendayu-dayu boleh. Jilbabmu, wah itu begitu kan. Apalagi kalau lagunya apa namanya itu selimut putih, tidak mungkinlah terpancing syahwat kami dengan kamu. Tak ada lagi gunanya harta, kawan karib, sana saudara. Betul. Tapi kalau kau segalanya, pang batok. Paham? Tapi kalau lagu-lagunya lagu-lagu solawat cinta Rasul, raqad aina ya syauqan itu namanya al-malu wal-malu. Habib Madini semua lagu hafal dia, lagu qasidah dan apa hadro, alhamdulillah. Cuma kadang-kadang jambinya kalau punya kita. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, boleh bernyanyi, boleh berhibur, tetap insya Allah dalam dakwah dan beribadah kepada Allah. Yang berikutnya adalah smoking, merokok. Betul. Sekarang anak-anak muda kalau tak merokok tak berasa hebat. Ada pernah aku lihat anak SMP kelas 1 merokok, ingusan budak itu. Amal ini ngisap rokok apa ngisap ingus budak ini? Kalau tak merokok tak hebat. Ya? Mainnya duo. Lah Ustadz Taufik yang nanya aku jawab lah. Nggak mungkin merokok satu mah ini. Kemarin aku ceramah di Pekanbaru, ada yang nanya, Ustadz, tahiyat boleh nggak maiko? Nggak boleh, maini, tetap maini. Tinggal mau jalan maini mutar-mutar atau maini terserah. Kau sana ribut, jangan baik kau sampai tahiyat begini. Ya. Makanya Islam itu indah, alhamdulillah. Islam itu mudah, alhamdulillah. Coba tahiyat pakai maini lah, nggak boleh pakai ini. Asyhadu an la ilaha illallah, saro kamu luruskan. Merokok, aduh. Kalau tak merokok sekarang dianggap aneh, betul? Tidak hebat, tidak milenial, padahal aluminium namanya, aluminium wal panci namanya. Itu namanya LGBT, laki gilo bini tolol namanya. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, yang terakhir apa tadi? Seks. Nah yang melanjutkan tadi Habib Gasim. Sekarang kalau anak-anak tak pacaran tak hebat puluh sekarang ini. Dulu di kampung saya kalau orang pacaran paling-paling datang mendekati perempuan itu dengan bawa lidi, modal cuma lidi pak. Karena rumah-rumah di kampung kami itu dari papan. Adalah apa namanya itu, bolobang-lobang dikit. Kapan datang lidi ke atas itu berarti miss call itu.
Oh ya, ada Pak Saiful tadi, Saiful Fadli. Oh ya, terima kasih. Sudah dapat anggaran pula aku besok gara-gara itu. Terima kasih. Mudah-mudahan jadi lagi beliau. Orang-orang baik seperti ini dipelihara. Jangan dikubur sebelum mati ya. Tolong ya. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, maka RCTI pernah menyampaikan dalam laporan siangnya, ternyata hampir 50% anak-anak SMP itu sudah kenal dengan seks. Sudah hampir 65% anak-anak perempuan banyaknya yang nikah sudah tak asli lagi. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, ini sebuah kebanggaan kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini menjadi kebangkitan anak-anak muda dan remaja. 88 saya masuk Palembang, di mana-mana saya ceramah tentang Karang Taruna remaja masjid. Sekarang susah mendapatkan Karang Taruna, Pak Babinsa. Mestinya main-main diurusin supaya insya Allah lebih semangat lagi, gotong royong di kampung-kampung, betul lah? Sekarang mana ada lagi? Mana lagi yang main poli? Mana lagi yang main bola kaki? Main HP, tidak cek. Bapaknya baik tak ditegurnya. Saro mendapatkan Karang Taruna sekarang salah satu arah para Bunghuli namanya Karang Endah namanya. Itu agak besar, memang agak luas. Nah Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah, tentunya mudah-mudahan kita terhindar dari ini semuanya. Amin. Saya ingin menyampaikan terakhir, semoga kita tak bosan berbuat baik, tidak pernah bosan beramal soleh, bersungguh-sungguh dalam kehidupan. Kalau orang berbuat maksiat sungguh-sungguh, kita berbuat baik harus lebih sungguh-sungguh. Siap? Ini kadang-kadang malu-malu berbuat baik. Azan pun kadang-kadang sembunyi-sembunyi. Allahu Akbar. Apalagi ada aturannya kemarin, tak boleh terlalu kuat-kuat. Memang aneh-aneh juga kita 2 tahun terakhir ini. Agak banyak rombongan mak jola saja. Di Palembang ini cuma ada 5 mak yang terkenal. Mak ini, mak itu, mak mana, mak lama, mak subah. Ditambah dari Komering namanya mak Jolas. Hari ini saya dapat WA, benar atau tidak boleh nanti dicek. Kaki jadi terlapor pula aku gara-gara itu. Saya bilang, saya lihat ada yang mengatakan jangan menyebutkan orang-orang apa? Orang kafir. Katakan non muslim. Mati mah Buddha ini. Kalau ketemu besok aku merawan dengan Buddha itu. Apaan itu? Takutlah dibilang tak NKRI, tidak apa namanya itu, tidak nasionalis, tidak apa toleran. Ye, kata malu Buddha itu. Kita doakan mudah-mudahan mati cepat Buddha itu. Aram ringam aku melihat Buddha itu. Lah, apakah harus begitu toleransi itu? Enggak jelas mana toleransi, mana tolerasin. Astagfirullah wa atubu ilaih. Baru 2 tahun inilah yang begini-beginian itu. Takutnya, aduh nian memang yang mempromosikan NKRI. Apa namanya itu? Pancasila. Biar dibilang mah itu dia. Hei, katakan dengan mereka, kalau orang sudah terbiasa berjalan lari-lari, dia sudah biasa kulu kilir. Tapi kalau anak baru 2 tahun baru belajar lari main ini, woi bangganya setengah mati. Awak berjalan belum baca. Kutangani Buddha itu lagi. Buddha yang jalan-jalan tadi, yang jatuh-jatuh itu kecil melawan aku. Kalau yang kiri kanan ini ngeri aku. Saya tanya, kita ini kira-kira NKRI enggak? Saya sudah mulai tahun 2000 saya tanya kawan-kawan di Polda dengan di Kodam. Hampir berarti 15 tahun saya ceramah bersama-sama mereka. Tak ada yang curiga dengan aku. Benar lah kira-kira? Lah, hampir 15 Kapolda aku ceramah. Sampai sekarang pun masih cesa aku Kapoldanya. Masa aku umpamanya masih dicurigai tidak NKRI, tidak Pancasilais. Aku dulu penataran di YN 120 jam. Aku juara 1, the best aku itu. Aku berangkat haji Pak, umur 20 tahun sudah berangkat. Salah satu adalah sebagai hadiah karena saya jadi dai muda Sumatera Selatan. 20 tahun. Masa ragu-ragu kamu dengan aku? Aku doakan yang ragu dengan aku mati cepat Buddha itu. Woi, banyak yang mati besok ini. Lah, saking karena saya the best dapat juara lah saya kan.
125 jam. Tahu salah butir-butir Pancasila, kutil-kutilnya baik kuapalkan. Tahu salah butirnya. Allahu Akbar. Mudah-mudahanlah kita jaga silaturahim, kita jaga ukhuwah, amin. Kita memohon kepada Allah terus supaya negeri ini dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana-mana memang itulah, mulai dari dulu Belanda itulah caranya. Mensano ingkot presano itu diputarnya menjadi apa? Bawa koper ini dari sini ke sana. Bapak Ibu yang saya hormati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penutup, semoga insyaallah kita disatukan oleh Allah. Dan boleh saya berpesan, tanggal 17 April nanti pergunakan ya hak pilihmu, jangan sampai golput, apalagi goltam. Golput itu golongan putih, kalau goltam hitam. Ya, yang waras-waras saja. Karena insya Allah 1 menit kau di TPS itu akan mempengaruhi dan memberikan ketetapan hidup kita, menentukan hidup kita dunia dan akhirat selamat atau tidak. Jangan kau anggap main-main ini. Masih ada orang yang ngomong dengan saya, Ustadz tahu saya ikut-ikutan, awak ustadz, awak ulama. Saya bilang Islam agamaku adalah agama yang sempurna. Maka tahu saya dibuat-buat Islam Nusantara, cukup Islam yang dibawa Rasul itu pas lagi. Setuju? Setuju? Kaget kita bang ngaji laju pakai langgam-langgam apa kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Kaget datanglah orang Medan, tilu sitara, tilu bubarlah sholatnya itu. Paham? Udahlah, ikuti bayang ada, wala tamutunna illa wa antum, wala tamutunna udkhulu fis silmi kafah. Islam itu sudah lengkap semuanya. Masalah apapun ada dalam Al-Quran, apalagi masalah pilpres, apalagi masalah pemerintahan. Masalah masuk WC bayi ada aturan. Saya tanya, kalau masuk WC kanan atau kiri duluan? Waras kamu berarti. Kalau makan pakai tangan kanan atau tangan kiri? Sehat kamu. Kalau ada makan berdiri bagus enggak? Kalau orang makannya berdiri sambil jalan, kalau panjang ekornya musyang namanya, kalau panjang kumisnya kucing namanya, kalau panjang bulunya kambiang namanya, kalau tak katik bulunya cacing namanya. Cukup. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat. Masih sambung oleh 2-3 ustadz kita lagi. Kita tahan sampai jam 12. Tahan sampai jam 12. Kalau kamu tahan, mungkin Ustadz Taufik yang balik duluan nanti. Kita doakan Ustadz Taufik semakin sehat terus insyaallah. Wabillahi taufiq wal hidayah, wabillahi ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.